Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya di Felix Siautang Channel. Hari ini akan kita pelajari atau membahas mengenai statistika, yaitu median. Adapun kompetensi dasarnya, yaitu kompetensi dasar 38, menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan min dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data. Statistika itu mempelajari data diperoleh dari pengumpulan data, lalu disajikan dalam bentuk penyajian data, dalam bentuk ada dia data tunggal maupun data kelompok. Data tunggal ini dipengaruhi oleh modus. Nah, ini median, lalu min. Nah, ini minggu pertemuan sebelumnya modus sudah kita pelajari, sekarang adalah median. Nah, median ini digunakan dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan min. Apa itu median? Median atau ME, median atau disingkat dengan ME, atau sering dikatakan dengan nilai tengah, adalah nilai data yang terletak di tengah data. Ini kuncinya, kata kuncinya di tengah data. Jadi median itu data yang terletak di tengah data jika diurutkan dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Jadi data yang terletak di tengah itu harus terlebih dahulu diurutkan dari yang terkecil ataupun terbesar. Median. Contoh, data umur 5 orang anak yaitu Rati 12 tahun, Dina 13 tahun, Jahra 12 tahun, Sinta 11 tahun, dan Kania 12 tahun. Jika dibuat dalam bentuk data ada yang pertama itu 12, 13, 12, 11, dan 12. Jadi datanya ini ada 5. Datanya ada 5. Yaitu 12, 13, 12, 11, dan 12. Ini data yang pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, dan data kelima. Masing-masing ini disebut dengan kumpulan data. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Contoh yang pertama. Nah, sebelum contoh, ada cara menentukan median. Caranya itu untuk banyak datanya ganjil, mediannya sebagai berikut. Median rumusnya data ke N tambah 1 per 2. Jadi, median jika datanya ganjil, rumusnya data ke N tambah 1 per 2. Untuk banyak data yang genap, mediannya sebagai berikut. Rumusnya data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1. Ini dijumlahkan dibagi 2. Dengan terlebih dahulu harus mengurutkan data mulai dari terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Nah, untuk pelajaran kita ini kita sepakati saja diurutkan dari terkecil ke yang terbesar. Nah, contohnya yang pertama. Berikut adalah data berat badan dalam kilogram dari 19 siswa kelas 6 SD Kenanga. Yang pertama 47, 38, 30, 46, 50. Berikutnya 48, 35, 45, 36, 40. Berikutnya 48, 50, 40, 45, 46. Berikutnya 35, 45, 30, dan 45. Jika dihitung ada 19 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ditanya, tentukan median dari data tersebut. Nah, untuk menjawab ini, maka kamu terlebih dahulu menyelesaikannya dengan cara mengurutkannya dari data yang terkecil. Dari data berat badan SD kelas 6 SD Kenanga ini, mana yang paling kecil? Ya, berat badannya yang paling kecil ada 30. Maka 30 ada berapa? 30 ada 1 dan 2. Berarti 30, 30, lalu 35. 35 ada 2.
lalu 36, lalu 38, lalu 40. 40 ada 1, 2. 1, 2, lalu 45 ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pas. Lalu 46 ada 1, 2. 1 dan 2. Pas. Lalu 47 hanya 1. 48 ada 2. Ini 1, ini yang kedua. Lalu 50 ada 2. 1 dan 2. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, supaya tidak terjadi kesalahan, maka kita hitung dulu kembali apakah jumlahnya 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti benar. Nah, untuk menentukan mediannya, banyak datanya ini ada 19. Berarti dia dikatakan ganjil. 19 itu kan ganjil. Maka N-nya atau jumlah datanya adalah 19. N itu adalah jumlah data atau banyaknya data. Jumlahnya 19 ganjil. Maka kita pakai rumusnya yang tadi, rumus ganjil, median sama dengan data ke N tambah 1 per 2. Kita masukkan sama dengan data ke N-nya tadi 19, berarti 19 tambah 1 bagi 2. Data ke 19 tambah 1 sama dengan 20 bagi 2, berarti data ke 20 bagi 2 sama dengan 10. Maka mediannya adalah data ke 10. Data ke 10 mana? Mari kita hitung dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti berada di 45. Nah, ini data ke 10. Maka mediannya sama dengan 45. Jadi ME-nya atau mediannya sama dengan 45. Atau cara lain, caranya begini. Ini kan jumlahnya 19. Kalau median itu adalah data tengah atau data yang letaknya di tengah. Karena ini 19 ganjil, langsung saja bagikan 2. 19 bagi 2 sama dengan 9,5. Ambil yang bilangan bulatnya, yaitu data ke-9. Data ke-9 dari kiri dan data 9 dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stop. Dari sini juga begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang tidak kena dihitung adalah 45. Maka yang di tengah-tengah adalah mediannya. Sehingga mediannya adalah 45. Itu cara yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Data nilai ulangan harian matematika Dita selama 1 semester disajikan dalam diagram berikut. Ini diagramnya. Yang berdiri ini atau yang vertikal itu adalah nilai 0 sampai nilai 10. Lalu yang mendatar ini atau horizontal itu adalah hasil itu adalah ulangan harian. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8. Jadi Dita itu melaksanakan ulangan harian matematika sebanyak 8 kali dalam 1 semester. Dengan nilainya masing-masing pertemuan itu berbeda-beda. Nah, yang ditanya adalah tentukan median dari data tersebut. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kita terlebih dahulu tuliskan dulu berapa nilai-nilai Dita mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 8. Ya, untuk pertemuan pertama itu berada di garis ini, titik ini antara 8 dan 9. 8 dan 9 berarti nilai tengah dari 8 dan 9 adalah setengah, berarti 8,5. Yang kedua, itu berada antara 7 dan 8, berarti 7,5. Lalu yang ketiga berada di garis ini 9. Yang keempat berada di antara 6 dan 7, berarti 6,5. Dan yang kelima berada di antara 8 dan 9, berarti 8,5. Yang keenam berada di garis 7. Yang ke-7 berada di garis 8. Dan yang terakhir adalah berada di garis 6. Jadi nilai yang diperoleh Dita, pertemuan pertama 8,5, yang kedua 7,5, yang ketiga 9, yang keempat 6,5, yang kelima 8,5, yang keenam 7, yang ke-7 8, yang ke-8 6.
Nah, untuk menentukan mediannya, kamu harus mengurutkan dulu dari terkecil ke terbesar. Ingat ya, menentukan median itu harus mengurutkan terlebih dahulu dari terkecil ke terbesar. Baru kamu tentukan mediannya. Nah, kita urutkan. Mulai dari yang paling kecil adalah 6. Berarti 6. Setelah 6, 6,5. Setelah 6,5, 7. Setelah 7, 7,5. Setelah 7,5, 8. Setelah 8, 8,5. 8,5 ada 2. 1, 2. Dan yang terakhir adalah 9. Nah, supaya tidak terjadi kesalahan, hitung dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka di bawah harus ada juga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena sudah benar, maka banyak datanya ini adalah 8. Ya, ini salah ya. Ini 8 ya. Ini adalah 8. Datanya ada 8. Ini bukan 18 tapi 8. Nah, karena datanya ada 8, maka jumlahnya itu kan genap. 8 itu genap, maka N sama dengan 8. Nah, dari situ bisa kita lihat rumusnya pakai yang ini. Median data ke N per 2 tambah data ke N per 2 tambah 1 dibagi 2. Kita masukkan data ke N-nya 8, 8 per 2 ditambah data ke N 8 per 2 tambah 1. Lalu dibagi 2 sama dengan data ke 8 bagi 2, 4. Dan data ke 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi mediannya itu adalah jumlah data keempat dan data kelima. Nah, kita lihat di sini data keempat yang mana? Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Jadi yang keempat dan yang kelima. Ini keempat, ini kelima. Maka itu sama dengan 7,5 ditambah 8. Lalu dibagi 2. 7,5 tambah 8 jumlahnya 15,5. Dibagi 2 sama dengan 7,75. Benarkah 15,5 bagi 2 sama dengan 7,75? Mari kita coba lihat. 15,5 dibagi 2. Supaya ini tidak sulit membaginya. Hilangkan 0, tambah 0, hilangkan koma, tambah 0 di sini. Berarti 155 dibagi 20. Berarti bisa 7, 140, 5, 1. 15 bagi 2 tidak bisa, pinjam 0, maka 7, 140, sisa 10, 10 pinjam 0, 100 bagi 2, 5. Maka jawabannya 7,75. Ini ya, 7,75. Jadi mediannya adalah, ini data keempat, data kelima. Mediannya adalah 7,75. Nah, cara lain, ini kan jumlahnya genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sama seperti di contoh yang pertama tadi, jumlah datanya bagikan 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Data keempat dari kiri, 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian dari kanan, 1, 2, 3, 4. Berarti datanya di sini. Nah, karena ini adalah genap, maka datanya tidak ada di sini tengah-tengah, maka jumlahkan 7,5 tambah 8 lalu bagi 2. Itulah hasilnya, mediannya 7,75. 7,5 tambah 8 bagi 2 sama dengan 15,5 bagi 2 sama dengan 7,75. Oke, adik kami, jadi intinya median itu adalah nilai tengah. Jika datanya jumlahnya ganjil, maka jumlah datanya bagi 2, ambil bilangan genapnya, bilangan bulatnya, maka kamu hitung dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka yang tidak dikena hitung adalah mediannya. Jika jumlah genap, maka data di antara data yang terakhir itu yang kamu ambil sebagai median. Oke, adik-adik sekalian, sekian dan terima kasih. Ini latihannya, nanti kamu kerjakan setelah kamu memahami dan menyimak video. Setelah itu kamu kerjakan latihan yang Bapak berikan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat dan salam sejahtera. Horas, horas.